Shalom bagi kita semua. Hari ini kita akan masuk ke dalam penjelasan PA yang diambil dari Lukas 16 ayat 10 sampai dengan 13. Jadi yang pertama yang ingin saya jelaskan mengenai eksegese. Nah, Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas itu sendiri sekitar tahun 60 sampai 65 Masehi dan ditujukan kepada Theophilus. Di dalam Injil Lukas ini banyak sekali penerangan tentang pelayanan Yesus dan pengajarannya dalam bentuk perumpamaan. Jadi sebelum Yesus mati di Yerusalem, ia berkeliling melakukan pengajaran ke desa-desa, ke kota-kota, baik di Kapernaum, di Bait Allah, di Bukit Zaitun, di Genesaret, dan bahkan Yesus juga memasuki rumah-rumah orang Farisi dan ahli Taurat dan mengajar di sana. Jadi, Yesus mengajar untuk para murid dan untuk orang banyak yang berkerumun mengikuti Yesus dan mendengar pengajarannya. Di dalam Injil Lukas ini menjelaskan tentang kasih karunia Allah yang tersedia bagi semua orang, tidak memandang suku, bangsa, ras, jabatan. Kita bisa lihat di dalam pelayanan Yesus. Yesus juga memandang orang-orang yang rendah, yang berdosa, yang miskin, yang cacat. Yesus mengajar mereka, Yesus menyembuhkan mereka. Sehingga ketika Yesus mengajar dan bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan pemungut cukai, orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat hal itu dan ia tidak menyukai Yesus Kristus. Sehingga mereka bersungut-sungut. Kita bisa lihat di pasal yang ke-15. Dan akhirnya nantinya orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang akan menjerumuskan Yesus untuk dibunuh. Nah, di dalam kitab Lukas ini kita mengerti bahwa kasih Yesus Kristus itu tersedia bagi semua orang. Sering sekali di dalam pengajaran Yesus Kristus, ia mengajar dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan. Nah, Yesus mengerti setiap karakter orang banyak yang mendengar pengajaran Yesus dan bagaimana sikap para murid, sehingga ia mengajar mereka dengan kelemah lembutan, dengan perumpamaan agar mereka semakin mengerti. Lalu kita akan membahasnya dari ayat yang ke-16. Di pasal yang ke-16. Di pasal yang ke-16 ini adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Kali ini Yesus menunjukkan kepada murid-murid. Ia membuat pengandaian, membuat perumpamaan untuk para murid bagaimana seorang hamba yang tidak jujur, seorang bendahara yang tidak jujur kepada tuannya. Nah, di ayat yang kedua, tuannya berkata bahwa telah mendengar tentang bagaimana bendahara itu bekerja dan bagaimana ia telah menghamburkan milik tuannya. Jadi ketika tuannya mengetahui perbuatan bendahara yang tidak jujur itu, bendahara yang tidak jujur itu takut. Dia resah. Ia berkata di dalam hatinya, bagaimana ini? Mencangkul aku tidak bisa. Artinya, bendahara ini memahami bahwa ia tidak akan bisa lagi memenuhi kehidupannya jikalau ia dipecat. Maka ia sendiri mengambil inisiatif untuk mendatangi orang-orang yang memiliki utang kepada tuannya. Ia berpikir dengan cara itu ia akan mengambil kembali hati tuannya untuk menyukai dia. Namun caranya ini bukanlah cara yang baik. Ia meminta kepada setiap orang yang berutang kepada tuannya, utangnya itu dilipat gandakan. Di ayat yang ke-8, tuannya memang memuji pekerjaannya itu. Namun itu bukan pujian yang baik, melainkan pekerjaan yang tidak baik. Lalu di ayat yang ke-10 ini, Yesus berbicara, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Nah, di ayat yang ke-10 dan sampai dengan ayat ke-13 ini, Yesus di sini mengajak para murid untuk berpikir, bagaimana kamu bisa bertanggung jawab dalam perkara besar jika perkara kecil juga tidak kamu bisa tanggung jawabi? Nah, kita tahu bahwa mamon ini adalah harta, uang, atau benda seperti suatu kekayaan. Jadi di sini Tuhan Yesus juga menekankan bagaimana seseorang bisa mengabdi kepada dua tuan. Pastilah ia akan mengasihi tuan yang satu dan akan
meninggalkan tuan yang lain atau akan mengecewakan tuan yang lain. Jadi, di sini bercerita mengenai makna kejujuran dalam hal mamon. Jadi, tema yang saya ambil pada saat ini mengenai bekerja. Kita ketahui bahwa bekerja itu adalah tugas setiap manusia. Di awal manusia diciptakan oleh Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 15, manusia terlebih dahulu disuruh bekerja untuk mengusahakan bumi. Itulah makanya setiap manusia harus bekerja. Nah, di dalam kehidupan bekerja itu ada dua. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Lalu yang kedua, bagaimana seorang muda itu bekerja dalam pelayanan gereja, pelayanan firman. Jadi bekerja untuk memenuhi keinginan daging dan bekerja untuk hal yang rohani itu harus saling berkesinambungan. Kita lihat pada zaman ini, bekerja keras itu tidak lagi menjadi komitmen bagi setiap orang muda. Banyak sekali alasan orang muda untuk meninggalkan sebuah pekerjaannya. Alasan bosan, alasan gaji tidak sesuai, alasan pekerjaan itu terlalu melelahkan. Banyak alasan yang dilontarkan oleh kaum muda pada saat ia meninggalkan pekerjaannya. Lalu, banyak juga kaum muda yang tidak melakukan apa-apa karena mereka lelah bekerja, malas bekerja, sehingga banyak kaum muda yang hanya berkeluyuran di kampung saja, nongkrong-nongkrong di kedai, tidak melakukan pekerjaan. Karena apa? Karena kaum muda saat ini lebih suka hal-hal yang praktis. Ia tidak suka dengan proses. Ia ingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara melakukan pekerjaan yang kecil. Sehingga kaum muda pada saat ini banyak melakukan penipuan, pencurian, berjudi, menjual narkoba, bahkan tidak sedikit yang melakukan hubungan seks, menjual dirinya untuk mendapatkan kemewahan uang yang banyak. Dalam hal ikut tampil di dalam pelayanan gereja juga kaum muda sangat menipis. Yang melayani di gereja itu kebanyakan pertua, kebanyakan pendeta, pelayan-pelayan gereja. Namun kaum muda juga tidak pernah lagi terlihat tampil banyak untuk mengikuti pelayanan gereja. Contohnya saja untuk datang ke PA pemuda juga sudah sangat miris, lebih banyak pemuda yang tidak ikut PA pada saat ini. Jadi pada saat ini bagaimana kita boleh mengajak mereka untuk berubah, untuk mengerti bagaimana sebenarnya makna bekerja itu di dalam hidup. Bagaimana sebenarnya makna bekerja itu untuk masa depan. Jika kaum muda melakukan pekerjaan setulus hati dengan kerja keras untuk hari ini, maka itu adalah membuahkan sebuah berkat di hari kedepannya. Jadi, kaum muda harus terus didukung melalui firman Tuhan, melalui aksi. Bagaimana kita dapat menjelaskan kepada kaum muda mengenai apa kata firman Tuhan di dalam Lukas 16 ini, mengenai setia dalam perkara kecil. Jadi, kesetiaan itu bukan hanya ditujukan ketika kita memiliki hubungan kasih dengan orang lain, tetapi kesetiaan itu juga bagaimana kita boleh untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, untuk saat ini, mari kita bersama-sama menafsirkan bagaimana makna bekerja, bagaimana makna setia, bagaimana makna mengabdi kepada dua Tuhan atau mengabdi kepada dua Tuhan di dalam kehidupan para pemuda. Amin. Terima kasih. Shalom.